Tuhan Yesus berkata, "Celakalah perempuan yang hamil dan yang menyusui bayi." Sebenarnya, perempuan yang hamil dan yang menyusui bayi seharusnya diberkati dengan berlimpah. Mengapa Tuhan berkata celaka? Tuhan tentu tidak selalu mengatakan celaka. Yang dimaksud adalah selama masa bencana besar. Pada masa bencana besar, para perempuan yang sedang hamil dan yang sedang menyusui bayi akan celaka. Karena sulit untuk melarikan diri. Sangat berat. Sampai sejauh mana bencana besar itu? Bencana yang belum pernah terjadi sejak penciptaan dunia. Sampai saat itu akan terjadi bencana besar. Mari kita baca apa yang Yesus katakan. Celakalah perempuan yang hamil dan yang menyusui bayi. Maksudnya kapan? Pada masa apa orang-orang mengalami celaka? Mari kita baca. Pada hari-hari itu, perempuan yang hamil dan yang menyusui bayi akan mengalami celaka. Karena akan ada bencana besar. Sampai bagian ini, akan ada murka besar yang turun kepada mereka. Mereka akan mati oleh pedang atau ditawan oleh bangsa lain. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa selama 42 bulan. Sampai masa 42 bulan itu selesai. Kalian harus terus berdoa. Berdoalah supaya hari pelarianmu tidak jatuh pada musim dingin atau hari Sabat. Karena bencana besar seperti ini belum pernah terjadi sejak dunia dimulai sampai sekarang, dan tidak akan pernah terjadi lagi jika hari-hari bencana tidak dipersingkat oleh Bapakku. Tidak ada satupun manusia yang mampu bertahan hidup. Namun demi orang yang terpilih, hari-hari bencana itu dipersingkat menjadi 42 bulan oleh Bapakku. Jadi di sini dikatakan pada hari-hari itu perempuan yang hamil dan menyusui. Celakalah perempuan itu. Apa maksudnya? Maksudnya melarikan diri saat itu sangat sulit dan berat. Sangat berat sekali. Pelarian yang sangat-sangat sulit. Karena itu, saat bencana besar, jika seorang perempuan sedang hamil, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Saudara-saudari mungkin sering melihat video singkat tentang Gaza, Palestina. Israel terus membombardir Gaza tanpa henti. Bombardir berlanjut. Dan banyak rumah yang runtuh. Kalau perempuan itu sedang hamil mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Atau jika perempuan yang sedang menyusui bayi, bisa jadi si ibu dan bayi akan terluka atau mati. Para ibu yang menggendong bayinya mungkin. Sepatutnya semua perkara dikendalikan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengasihani perempuan hamil dan menyusui? Karena alasan ini. Karena dunia ini akan segera berakhir. Yesus berkata, ketika dunia hampir berakhir, orang-orang masih makan dan minum, menikah dan bertunangan. Masih membeli dan menjual. Tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah dunia dikuasai setan akan segera berakhir. Orang tetap membangun dan bertani. Masih menikah dan bertunangan. Tapi tidak peduli dengan kebenaran Tuhan. Jadi saat itu perempuan yang hamil mungkin sama sekali tidak peduli. Tidak peduli tentang Kristus, kedatangannya ataupun nubuatan para nabi. Karena itu mungkin juga Tuhan tidak mengasihani mereka. Pada bagian ini juga dikatakan, Yerusalem akan mengalami bencana besar. Berbagai bangsa dan suku ada, dan mereka akan ditawan. Ditawan dan dibawa pergi ke bangsa-bangsa lain sampai masa Injil di Yerusalem selama 42 bulan. Sampai waktunya habis. Mengapa demikian? Karena Israel kuno telah banyak berbuat dosa. Saat bencana besar tiba, mereka dihukum dan ditawan ke berbagai bangsa. Mereka mungkin mengalami ini. Setelah mengalami penderitaan ini, mungkin akan bertobat dan menerima Tuhan Kristus. Karena saat Kristus terakhir kali menuju Yerusalem, Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusa, engkau sering membunuh para nabi. Ia juga berkata sambil menangisi orang Yerusalem. Seandainya engkau tahu tentang hal-hal yang membawa damai. Namun sekarang engkau tidak mengetahuinya, yaitu orang Yerusalem. Mereka berbuat jahat sampai batas tertentu. Tuhan akan membalas mereka. Namun pembalasan terhadap beberapa orang, dan sebagian besar orang. Tetapi, orang yang tidak mendapat pembalasan, mungkin akan mengalami penderitaan, menjadi tawanan. Setelah didera dan menderita berat, mungkin Tuhan kemudian mengasihani mereka. Karena mereka sudah menebus. Sudah membayar hutang kepada Tuhan karena penderitaan mereka. Maka mungkin Tuhan akan mengasihani mereka. Memberi mereka hati yang bertobat. Mengerti menerima Tuhan Kristus. Artinya, seseorang yang mengerti bertobat, menerima Yesus Kristus. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihani. Maka dia mengerti menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan tidak mengasihani siapa.
maka dia akan tetap keras hati sampai akhir. Muliakan Bapa dan Tuhan. Amin.